Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minal ibu araya bu. Ayah. Oh, cuaca nah hareudang tebu atau menuju seger. Hareudang. Kami hareudang hoyong seger kena dikipasan kunaon. Kudu beureum. Langsung ya. Oke, alhamdulillah kita buka ya Bu ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah di hari ini nyanggakeun bobonan siang meskipun terlambat asal selamat. Nah ini terus pada Idul Adha dari alhamdulillah ya Bu ya. Alhamdulillah kita semua dapat bersilaturahim tentu atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'un tabi'in, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat di akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, alhamdulillah dapat bersuah dengan temanya apa Bu? Suamimu bukan ayahmu, istrimu bukan ibumu. Kebayang gak dengan tema ini maksudnya apa Bu? Ya asal jangan suamimu suamiku. Nah, jangan ya, itu istrimu istriku ya jika di sinetronnya punya, atau putri yang sinetron itu apa putri yang tertukar segala rupa andingnya. Oke, kenapa? Maksudnya apa? Kita bertanya pada diri masing-masing. Nah, apakah kita seringkali melihat suami kita tuh ingin menjadi seperti ayah kita? Kalau ayah kita baik seperti itu nggak Bu? Oke. Dan kalau seorang suami suka menginginkan istrinya seperti ibunya, ada yang suka begitu Bu? Oke. Nah itu tujuan saya mengambil tema seperti ini di usia pernikahan yang beragam sesuai dengan kerutan di wajah ya Bu ya. Nah kita harus betul-betul memahami peran. Mana peran kita sebagai anak, mana peran kita sebagai menantu, mana peran kita sebagai istri, dan mana peran kita sebagai orang tua. Gitu ya. Jadi kita harus clearkan terlebih dahulu, karena ini mungkin kalau untuk ibu-ibu di sini hal ini tidak menjadi masalah, tapi banyak di luar sana yang ini seringkali menjadi masalah, bahkan akhirnya masalahnya tuh gak ada ujungnya. Tos nikah 30 tahun masih ini menjadi permasalahan. Nah kenapa demikian? Andaikan kita memiliki orang tua alias ayah yang baik, ibu yang baik, ibu yang solehah, ayah yang soleh yang memberikan semua keinginan putrinya. Ibarat sok ayah kieu, aduh dulu mah keur ngora mah mendidik ratu ke ayah teh mendidik sanes ratu, atau kalau anak mah apa Bu? Di princesskeun. Nah, bukan nama siga princess ari ayeuna dulu mah mus-mus skincarean. Ayo. Mus-mus skincarean, mus-mus ini dan lain sebagainya. Nah, itu poinnya adalah
suami kita itu. Atau sebaliknya, kita memiliki ayah yang perangainya tidak baik. Mohon maaf, ayah yang seringkali KDRT pada ibunya, pada istrinya alias siapa? Ibu kita. Ayah yang seringkali KDRT pada istrinya alias ibu kita. Karena banyak di antara kita yang begini Bu, pas masih kecil mah anak-anak terlihat aja. Ketika seorang ibunya di KDRT oleh ayahnya tuh lihat, nanti kerasanya pas usia remaja dan sudah menikah. Padahal ke anaknya itu sangat baik si ayah ini, tapi pada istrinya alias pada ibunya. Nah, misalnya ternyata qadarullah memiliki ayah yang tipikal demikian. Kemudian ada kasus yang hingga detik ini ayahnya itu tiba-tiba punya istri muda dan hingga detik ini sudah memiliki anak lagi dan lain sebagainya, tapi belum bercerai karena dua-duanya ASN. Jadi ribet gitu loh kalau cerai, dua-duanya yang satu polisi, yang satu polwan. Nah, agak kesulitan, yang ahlinya berjalan udah 20 tahun dengan kondisi demikian. Siapa yang luka selain dari pasangan itu? Anaknya. Kebetulan anak pertamanya laki-laki dan lain sebagainya. Kira-kira kalau memiliki orang tua yang demikian, entah ayahnya atau ibunya intinya perangainya tidak baik, itu akan jadi ketakutan, akan trauma gak? Yang itu akan mempengaruhi bagaimana cara ia melihat istrinya. Biasanya bahasanya tuh gini, peperihan si ibu baheula cenah tidak mengerti aku, baheula aku si ibu teh di kieu cik atuh ari istri mah. Nah, sering Bu mendengar bahasa itu Bu? Ataupun dari istri, peperihan si bapak dulu teh si bapak teh gonta-ganti pasangan gini cik atuh ku suami dan lain sebagainya. Nah, jika tadi ketika kita memiliki orang tua yang soleh dan soleha dan kita berharap pasangan kita seperti itu pun, maka kita akan kecewa. Ini pun sama. Ketika kita memiliki orang tua yang belum soleh dan soleha, kalau kita tidak selesai, biasanya nuka tembuhan saha pasangan. Jadi yang melukai orang tuanya yang harus menyembuhkan pasangannya. Jaka sembuh maka nyambung, gak nyambung. Yang menyakitinya orang tuanya, tapi yang harus menyembuhkan pasangannya, kasihan pasangan. Nah gitu ya. Jadi ini harapannya betul-betul mengklirkan entah untuk diri kita, untuk anak kita, bahwa ketika kita sudah menikah, kita fokus pada peran kita saat ini. Beda lagi dengan peran kita sebagai anak. Selesaikan itu dengan orang tua, entah dalam bentuk memaafkan, dalam bentuk healing, bagaimana caranya agar kita betul-betul ikhlas bahwa orang tua kita itu ya berbeda generasi dengan kita. Orang tua kita generasinya generasi apa Bu? Generasi K. Generasi naon? Generasi K teh Bu? Kolot. Generasi kolonial, generasi kentang. Oke. Aya anak-anak zaman ayeuna generasi milenial, generasi naon sering kali disebutnya Bu? Itu beda, Gen Z milenial dulu baru Gen Z. Misalnya usia saya milenial, seringnya disebut apa Bu? Strawberry. Jadi nu hiji generasi kentang, ya. Tahan batik hiji generasi strawberry. Dilihatnya gimana? Bagus. Wah, bagus, pokoknya ya estetik ya. Tapi pas diragam Kak dipaksa di kumaha? Nah, cuma dia generasi milenial. Nah itu rata-rata di sini kayaknya generasi milenial sama generasi di atas milenial satu ya. Gak ada kan yang baby boomer, ada gak? Gak ada ya, generasi kentang ya. Nah poinnya adalah kalau kita gak selesai dulu dengan hal tersebut, dengan orang tua kita itu akan terus-menerus terseret. Atau mohon maaf jika sudah ada yang menikah 1 kali, 2 kali, 3 kali dan seterusnya, yang menyakiti itu siapa? Misalnya yang menikahnya karena memang cerai hidup, ya bukan cerai mati. Rata-rata kalau cerai hidup, kalau
perangai suaminya baik atau istrinya baik, ya itu tidak akan menjadi luka ataupun trauma. Ini kalau cerai hidup, biasanya terjadi apa masalahnya? Perasaan. Banding-bandingnya. Entah ketika mantannya itu lebih baik di titik tertentu atau sebaliknya. Kalau ada mantannya lebih baik dari titik tertentu, nubah heula mah. Bahasa nanti kumahanya ibu-ibu mah kumaha sih Bu? Bahasa ibu-ibu pokoknya serius nubah heula aya pokona manu. Oh ya bahasa mak-mak anu terkenal teh naonnya? Nutih heula mah sami pokona aya nu lebih khas gitu ya. Intinya popotongan baheula mah misalnya tanya ya Allah kieu gitu tuh disebutkan goreng nama ada hanya untuk mengintimidasi pasangan yang sekarang gitu ya, atau sebaliknya dulu disakiti oleh pasangan sebelumnya maka sekarang pun ada ketakutan berlebih, pasangan sekarang takut demikian itu banyak. Misalnya dengan pasangan yang pertama tuh diselingkuhi, artinya pas udah nikah lagi tuh jadi mode ini Bu, terang mode detektif, mode waspada, mode siaga pokoknya. Nah itu karena ada trauma dengan pasangan sebelumnya. Ini pun sama, jaka sembuh makan putih itu nyampu. Lu menyakitinya siapa, tapi yang harus mengobatinya siapa. Nah itu tujuan kenapa saya mengambil tema ini, agar kita betul-betul clear. Pokoknya di sini kita sebagai istri, sebagai suami, sebagai ayah ataupun sebagai ibu, bukan sebagai anak, gitu ya. Karena kalau tidak selesai itu akan terbawa. Tidak sedikit yang di ruang praktik saya seorang istri, "Ambu, saya tuh ingin ya suami saya itu seperti ayah saya." Saya sampaikan, Bu, itu ayah ibu. Ayah itu kalau yang baik ya, kalau yang benar ya, mencintai anak tanpa tapi, mencintai anak tanpa syarat. Nu teu aya oge di aya eta ayah anu baik. Tapi suami, ada istilah dengan suami istri mah namanya apa Bu? Transaksional. Terus Bu? Transaksional, take and give, ada memberi, ada menerima. Makanya banyak suami-suami kalau dibandingkan dengan demikian, suami itu tidak seperti ayah kita. Banyak suami nu kieu, jangankan teu ayah oge disumputkeun aya teh gitu. Kalau teu ayah oge disumputkeun aya kumaha cek hukum fikihna. Lamun istri nyandak uang kina saku caroge napas dina seseuhan, ayo dina seseuhan, aduh aya rezeki ya, aya rezeki, ayo sah tuh Bu, sah semangat ya. Oke, selagi itu masih dalam kesepakatan nafkah yang disepakati itu adalah hak istri, hak anak itu diperbolehkan. Tapi kalau itu di luar kesepakatan tetap itu tidak baik. Tapi ada dalilnya. Bahkan ada pengecualiannya untuk suami nu pinter ibunya nu kopet mereke hese eta bahkan aya nu ngabolehkeun nyandak atos tanpa izin. Nu pelit kenapa? Karena nu pelit memang tidak sesuai nafkah yang seharusnya, gitu ya. Ari keur musuh mah upana teh naonnya Bu? Anu terang Bu, upana naon-naonina Bu? Keju. Naon Bu? Oh ibu meni terangna. Pokona mah nu kitu kan nareta teh keur musuh mah ari keur istri kopina naon dorok deui atuh ya teh melak. Aduh ya Allah ya. Nah itu. Jadi poinnya adalah kita clearkan terlebih dahulu, entah suami kita tuh betul-betul bukan ayah kita, andaikan kita memiliki ayah yang baik, ataupun sebaliknya ketika kita rezekinya ayah yang zalim, itu bukan suami kita, itu ayah kita yang kita harus pelan-pelan memaafkan hingga kita bisa lepas dari trauma.
karena suami kita belum tentu seperti ayah kita, dan suami kita tidak memiliki kewajiban untuk mengobati luka yang diberikan oleh ayah kita. Tidak ada kewajiban, tapi setidaknya suami membantu proses healingnya gitu, tapi tidak ada kewajiban untuk itu ya. Oke, di sini tertulis Bu, di slide pertama, istri menuntut suami seperti figur ayah, melindungi tanpa syarat, selalu memahami tanpa komunikasi. Maksudnya itu ayah mah ketika ada ayah, iya teh sok jika dina sinetron ya punya ayah itu, tapi kalau di ruang praktik saya mah ada realitanya. Bahkan pernah ada klien, mohon maaf, bapak-bapak usia parubaya 50 tahun lebih, kayaknya 55 tahun, yang memang betul-betul ya datang ke tempat praktik, datang ke tempat praktik sehabis bekerja dengan keringat, dengan masih ada noda hararideng gitu dan lain sebagainya. Dan itu yang diceritakan siapa? Anak istrinya. Tapi di depan anak istrinya tidak sama sekali ya, pokoknya ayah, pokoknya aman, pokoknya ini itu dan lain sebagainya. Coba kalau kita punya ayah yang demikian ya, tiba-tiba gaduh suami cuek, terpeduli, terserah dan lain sebagainya. Aku mah Bu. Nah itu kalau kita gak selesai, kita akan terus-terus merasa kita tidak dicintai, kita tidak dihargai, padahal ternyata memang begitulah beda peran antara ayah kita dengan suami. Yang kedua, seringkali suami menuntut istri seperti figur ibu, melayani tanpa batas, penuh pengorbanan tanpa timbal balik. Cumi dia nusa di komen ke suami mah rata-rata masakan. Masuk Bu, masakan, juga masakan si mama. Toswe, kamu anu cacak-cakat banyak, ketanggian. Toswe menta kasih mama, dan lain sebagainya. Ibu kumaha Bu dina hatena mu hancur hatiku gitu ya, dan lain sebagainya. Nah ini kita dalam masakan ataupun ada Bu ciri-ciri NPD. Suami-suami yang pada akhirnya terdiagnosa NPD itu narcissistic personality disorder, rata-rata kecewa oleh ibunya, rata-rata bukan oleh ayahnya. Kenapa? Jadi pas masa kecil itu selalu dikritik oleh ibunya, selalu salah kan gitunya punya emak-emak selalu benar. Andaikan emak-emak salah, itu salah bapaknya. Jadi emak-emak itu selalu benar. Itu di masa kecilnya itu seringkali dikritik. Dia salah, gitu salah, dia salah, gitu salah. Yang hasil dia berlebihan pas dia di sekolah. Dia bersama teman-temannya tuh haus validasi. Karena kurang, lunamina haus karena apa? Kurang, tersebut bakal haus mual kurang. Artinya NPD rata-rata haus validasi, itu kelihatan dari kecil. Makanya kalau anak-anak kecil udah mulai nih, dia kayaknya berlebihan nih, ingin diakui, ingin dihargai. Nah itu harus segera dilihat agar tidak berkepanjangan. Kalau sudah berkepanjangan nanti remaja gitu juga pada temannya bermasalah, dewasa gitu juga udah nikah pada istrinya. Dan NPD itu gak kelihatan oleh orang. Kelihatannya oleh siapa Bu? Oleh orang terdekat, entah oleh sahabatnya atau oleh pasangannya. Gak kelihatan, kenapa? Karena kalau di luar mah, di luar mah Bu, ya Allah, itu NPD manisnya teh alabatan sitrun, alabatan manisnya, lembutnya dan lain sebagainya. Tapi ke orang terdekat, karena dirasa orang terdekat itu mampu menerima bagaimanapun ia, tidak akan meninggalkan bagaimanapun ia, akhirnya dikeluarkan yang aslinya pada orang terdekat. Hanya ini tidak mudah, dan rata-rata suami-suami yang di masa kecilnya kecewa pada
rata-rata NPD itu dimulainya dari sana. Nanti pas anak-anak maju ke remaja, pas masa SMP, SMA, maju ke dewasa dan lain sebagainya, itu jika memiliki figur ibu yang belum sesuai. Begitupun sebaliknya, kalau ibunya yang soft spoken, terlalu soft spoken, lemah lembut gitu ya, dan lain sebagainya, itu pun akan betul-betul jadi parameter. Nanti kalau ibunya di KDRT sama ayahnya dulu dia bertahan, dan dia KDRT juga pada istrinya, si mama oge tahan, si bapak dikitu-kitu. Ayo ayah teh gitu bu, sering saya dehnya, si mama ge kuat bahwa aku si bapak dikitu-kitu dan lain sebagainya. Jadi bahasanya teh menormalisasi. Jadi kayaknya si tema itu membingungkan, tapi itulah realita yang terjadi. Bahkan di usia pernikahan yang sudah 30, 50 pun hal ini itu seringkali terjadi, termasuk ketika orang tuanya sudah meninggal. Itu masih sering dibawa-bawa ya. Nah, baru di slide kedua Bu, kita lihat Bu, ketika pasangan diposisikan seperti orang tua, yang muncul itu adalah, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah ya Bu ya, karena ini saya dibantu oleh AI. Supados gampil ya, dibantu oleh AI gitu ya, supados gampil dengan waktu yang mepet. Alhamdulillah bisa selesai ini. Over expectation, harapan berlebihan. Endingnya ketika kita berharap pada manusia, yang hadir adalah kekecewaan. Bu, ketika Rasulullah SAW yang meninggal, yang disebutkan itu 3, apa saja Bu? Umati itu terakhir. Umati. Apa saja? Iya, pertama boleh disebut pertama umati. Yang kedua apa? Umatku kan. Yang kedua apa? Sholat. Yang ketiga apa? Perempuan. Nitip para perempuan. Jadi pertama umati, sholat, dan juga perempuan. Nah, eta perempuan ketika dititipkan Bu. Ayo perempuan ketika dititipkan kumaha Bu? Ya, karena perempuan tuh racun dunia. Enggak ya, perempuan racun dunia. Perempuan itu betul-betul mempengaruhi segalanya. Di rumah itu kalau perempuan itu, istri itu ibarat apa Bu? Jantungnya rumah. Namun ibu sedih, seisi rumah kumaha. Ya gitu sebenarnya. Nah, namun ibu ceria, seisi rumah kumaha. Nah, itu jantung berdetak beraturan, atau jantungnya dan sebagainya, atau jantung nanti betul-betul detaknya tuh lemah dan lain sebagainya. Karena istri itu betul-betul jantungnya rumah gitu ya Bu ya. Itu sampai dititipkan, so rata-rata mati mendadak karena apa? Jantungnya. Dan sebetulnya gak ada mati mendadak, gak ada Bu. Tidak terdeteksi saja sebelumnya bahwa ia punya penyakit ini dan sebagainya. Stroke itu hasil akhir. Rata-rata di awal dari apa Bu? Komplikasi diabetes, kolesterol, hipertensi, asam urat, dan lain sebagainya. Iya damang itu nyeri. Ayah terus ngaraoskan gitu Bu, ayah Bu. Nah, itu harus betul-betul dijaga. Kenapa kita harus menjaga? Tanda kita cinta pada diri dan tanda kita cinta pada pemberi. Ya Bu ya. Jadi harus betul-betul dijaga tuh, untuk itu fungsinya. Boleh gak Bu jajan? Wajib, batu pesanis boleh deh. Wajib ya, tapi memang diatur ya. Tapi diatur betul-betul. Saya termasuk yang masih sering yang keseharian tuh rumahan, makan rumahan, dan kuliner itu tetap wajib gitu ya. Tapi betul-betul diatur kuliner dan lain sebagainya ya. Poinnya adalah kita akan kesulitan dan kita akan terus-menerus kecewa ketika kita berharap pada pasangan dan perempuan menjadi jantungnya rumah. Karena itu. Karena ketika perempuan sudah galau ini dan lain sebagainya, udah rumah itu akan betul-betul
siga nu aya eusian terang gemutis gitunya, bukan nama siga kuburan gitu ya. Atau rumah apa, rumah tangga itu kalau dibiarkan istri menangis itu bukan rumah tangga, namanya rumah apa? Rumah duka. Tapi lamun di rumah nate mus hayo we opieun sareng opieun eta rumah naon Bu? Tapi lamun di rumah nate tara aya nu naos, tara aya nu naon eta rumah naon? Rumah sakit ya Bu, rumah hantu ya. Nah itu ya, jadi harapan itu yang harapannya ketika kita harapan itu tidak sesuai, harapannya kita bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu sholawat yang paling sederhana. Ambo mau ngangge sayyidina, mangga. Ambo bade ngangge sayyidina, mangga. Silakan, dua-duanya ada dalilnya ya. Oke, emotional dependency, ketergantungan emosional. Kenapa? Bahkan kemarin saya mengisi di SMA Negeri 9 Garut ya Bu ya, atau di rumah SMA 1 Malangbong. Aya nu orang palingnya Bu? Malangbong aya. Malangbong atau Lewo, Ndog Lewo aya Bu? Ndog Lewo, di Lewo. Nah ada seorang yang bertanya itu, anaknya betul-betul ketergantungan pada orang tuanya. Anaknya betul-betul ketergantungan pada orang tuanya dari A hingga Z. Kira-kira kalau sudah menikah kesulitan enggak? Nah, itu. Kesulitan, maka memang tidak mudah menjadi orang tua. Kita tuh mendidik tuh untuk apa Bu? Mendidik anak kita tuh untuk melepaskan. Mendidik anak kita tuh untuk mandiri pada akhirnya. Gitu ya. Jadi kalau dengan orang tua kita itu atau betul-betul ketergantungan. Tapi kalau ke suami ketergantungan, nu aya naon Bu? Nu aya kesel. Nu aya naon Bu? Ayo. Sebetulnya ada dua teori. Boleh kita ketergantungan, bahkan ibu tiasa teh buka iya Bu. Tiasa teh buka iya. Mun aya cewek mah bicara oge. Asli apa makakeun susah. Itu teh menurut ahli itu teh kunci ketahanan keluarga. Terus tuh ibu tiasa tuh bersanggas. Samun pas saya caroge jadi tiasa tante. Tuh galon menu berat tiasa tuh sebetulnya ibu ngangkut galon. Biasa tapi pas saya suami. Itu tuh justru kunci ketahanan keluarga. Kadang boleh. Tapi di sisi lain seperti di sini tidak over, tidak berlebihan. Anu engke pas suami teu aya wah riweuh gitu ya, leheung we lamun leheung nya punya. Nah tapi di sini tertulisnya apa? Ketergantungan emosional. Bu yang duduk datang ke saya dengan kasus suaminya selingkuh, 80% bicaranya begini, Ambu. Tapi Pak dia berbicara begitu pas sudah sesi ketiga. Kalau sesi ke-1 masih marah, masih belum menerima dengan keadaan, masih marah, masih. Sesi ketiga baru bilang, Ambu, ternyata saya baru sadar kenapa pada akhirnya suami saya selingkuh. Allah cemburu. Allah cemburu karena saya terlalu ketergantungan pada suami saya, karena cinta saya terlalu berlebihan pada suami saya. 24 jam di dia ayah sabu suami, akhirnya Allah cemburu sehingga ditinggalkan. Entah itu manusia itu 80% istri menyadari demikian ya. Jadi di satu titik boleh kita tergantung, manja-manja dan lain sebagainya seperti Sayyidah Aisyah manjana kumaha Bu? Saya tanya, ibu pernah ke acara kayak kieu? Di foto, namanya di fotonya panempel pipi. Ayo, zaman dulu kan gak ada foto, tapi pas Rasulullah sama Sayyidah Aisyah tuh lagi nonton ini, nonton drakor.
Rasulullah, ya Rasulullah, biar orang lain melihat kita. Itu bahasanya loh. Biar orang lain melihat kita dan biar mereka tahu bagaimana Rasulullah itu cinta pada saya, tempelkan pipi. Nah, usah gitu Bu. Ditempelkan pipi lawan nama jepret selfie ya we eta pelakor. Nah, poinnya boleh dalam batasan-batasan tertentu ya Bu ya. Tapi di sini intinya ketergantungan yang berlebih yang akhirnya kita jadi mengurangi ibadah, bahkan jauh dari ibadah, fokusnya hanya ke suami. Ayah gitu Bu. Ya. Maka akan mengalami kekecewaan kronis. Jika di sini ada yang punya penyakit kanker, kanker, kantong kering, kanker, tumor dan lain sebagainya. Jika ternyata pola hidupnya baik-baik saja, pola makannya betul, pola tidurnya betul, pola dan sebagainya betul, rata-rata pola apa? Pola pikir. Artinya ya, ada ya Bu ya, ada seorang artis public figure yang disampaikan, saya tuh betul-betul jaga makanan saya, jaga istirahat saya, tidak pernah minum alkohol, ini micin wae dikurangi, tara makan micin Ibu. Ibu dia micinnya sakumaha Bu? Katingali generasi micin. Ya micin, gula tidak, tapi kanker. Public figure, tapi kanker. Dan ternyata memang itu masalah psikologis, drop. Jadi ada permasalahan psikologis yang itu tidak dirilis, tidak diselesai, akhirnya turun kekebalan tubuh. Begitu maksudnya Bu ya. Jadi konsepnya itu bukan psikologis jadi kubat, tapi prosesnya ketika psikologis kita sedang unwell, sedang lemah, sedang gak baik-baik saja, turun kekebalan tubuh. Saya tanya Ibu, pas COVID kemarin survei rata-rata yang meninggal di rumah sakit atau di rumah? Di rumah sakit. Bahkan yang awalnya kondisinya tuh gak baik tapi masih lumayan. Namun di rumah dirawat nama insya Allah sehat. Tapi kenapa banyak yang meninggal di rumah sakit? Stres. Dia innalillahi. Coba tuh ayah nomor rencangan hese ngagerawan betul kan Bu? Pas COVID ini turun kekebalan tubuh, drop gitu ya. Nah poinnya adalah psikologis itu betul-betul tidak boleh disepelekan, khususnya untuk ibu-ibu. Sering jadi penyawat karena apa? Suami mah ya Bu ya, suami mah lieur musel. Ayo mau pasnya sareng caroge suami nama tibra wae ngorok. Rasa ibu kumaha? Muli basahan eta suami nama tibra wae gini. Karena demikian ya Bu ya. Jadi kita akan betul-betul di sini tertulisnya apa? Kekecewaan kronis yang pada akhirnya bahkan berpengaruh pada kesehatan fisik kita ya Bu ya. Maka kata kuncinya sakinah mawaddah rahmah, bukan dominasi, bukan ketergantungan emosional yang tidak sehat. Makanya di titik-titik tertentu kita harus tergantung, kita harus manja-manja, tapi di titik-titik tertentu pula kita harus mandiri ya Bu ya. Oke, banyak yang tanya juga, Ambu, saya bekerja, suami saya bekerja, hasilnya sakit. Tapi ketika saya tidak bekerja, suami yang bekerja hasilnya sakit. Bahkan nambah kumaha tahu. Ayo, ibu bisa makan usaha. Ku Allah. Ku Allah, ibu sebelum nikah apakah ibu gak bisa makan? Jadi enggak, kita tuh semua orang tuh punya rezekinya masing-masing. Semua orang tuh cuma dititipkan melalui suami. Ada yang tidak bersuami dititipkan melalui orang tua, melalui kakaknya, melalui siapa-siapa. Semuanya punya rezekinya. Ada yang penghasilannya ratusan juta, ternyata bebannya pun banyak. Anaknya, istrinya, orang tuanya, mertuanya, iparnya dan lain sebagainya. Ya udah cukup untuk semuanya. Karena memang dititipkannya kebetulan lewat
secara garis besar memang suami itu akan dilebihkan. Poinnya kalaupun istri bekerja, istri membantu itu boleh, tapi itu bukan nafkah, itu sedekah ya. Jadi itu membantu saja, bukan yang utama. Andaikan istri tidak bekerja pun bakal itu kene gitu ya. Jadi di sini ibu-ibu rumah tangga gak usah berkecil hati. Kenapa sekarang di kompilasi hukum Islam pembagian harta gono gini itu kalau istrinya bekerja dan juga ngurus istrinya bekerja rumah tangga dapatkan sabarabu 70%, suaminya 30%. Kerja ibunya domestik tapi kalau ibunya ibu rumah tangga sabarabu 50-50. Artinya ibu teh setara dengan suami ibu teh. Ibu teh setara, ibu di rumahnya setara dengan suami ibu yang bekerja. Kenapa? Karena suami ibu bisa tenang bekerja karena saha. Coba mau ibu nariwo cerah geno anak kaditu. Terus tuh antar jemput sekolah, kudu ngagegero heula dan lain sebagainya kumaha. Artinya ketika suami bisa tenang bekerja karena istrinya di rumah, itu kontribusinya sama seperti suami ketika bekerja. Jadi dapatnya 50-50 gitu ya. Jadi jangan menyangka istri ibu rumah tangga itu seperti apa karena kalau dalam hukum Islam setara ya Bu ya, setara dengan suami yang bekerja. Nah selanjutnya kita lihat Bu, hakikat peran suami istri dalam Islam. Islam telah mengatur peran secara proporsional. Over expectation harapnya tidak dirasakan, emotional dependency dan lain sebagainya, dan kuncinya adalah sakinah tenawan Bu. Ayo itu sarapal acan yuk. Tos kajian di MTA Taubah sabaraha jilid Bu. Ayo sakinah naon Bu, litas kuno ilaiha. Apa Bu? Saya sayang. Tenang, apal-apal padahal ari mun ngadoa teh nya ngadoakeun saha-saha teh samawa samara, tapi teu apal-apal hartina. Sakinah itu artinya tenang, tentram. Ibu tos tenang Bu rumah tanggana atau dadere hujan angin deradela. Kadang tenang, kadang siga. Karena ada istilah Bu, istilah begini Bu, ada buaya di laut yang tenang. Pernah dengar istilah begitu Bu? Ibu teh asa tenang, hidup teh asa senang, asa bahagia, tiba-tiba aya naon? Buaya. Nah gitu ya Bu ya. Itu maksudnya kadang lagi tenang-tenang teh tiba-tiba aya naon dari manapun itu ya. Nah itu sakinah, tenang, tentram, mawaddah, baru cinta ibu warohmah. Mawadah itu artinya cinta. Ibu masih cinta ka saroge Bu? Masih. Aduh, cinta itu seperti pelangi ya Bu ya, warnanya magiku biru. Tidak perlu hanya warna merah saja yang membubu, warna yang lain pun itu tetaplah cinta. Rohmah naon? Rohmah, kasih sayang. Khususnya kalau kita sudah sakinah mawadah, maka ada rohmah, yaitu kasih sayang Allah. Ada seorang cerita asli dari seorang suami yang punya beberapa rumah makan di Indonesia, punya beberapa cabang rumah makan. Kemudian udah dekat nih dengan karyawannya dekat. Biasanya rumah makan tersebut ramai terus Bu, ramai pokoknya. Tiba-tiba ada satu hari, satu titik pokoknya sepi, jauh dari sebelumnya. Karyawannya bertanya, Pak, kenapa hari ini sepi ya? Apakah Bapak lagi ada masalah dengan istri? Wanianya. Apakah Bapak ada masalah dengan istri? Dan ternyata, kenapa kamu bertanya begitu? Soalnya memang betul, sedang ada masalah, sedang tidak baik-baik saja, sedang balut-balut, sedang jauhannya itu berpengaruh pada rezeki. Apalagi kalau suami menyakiti istrinya, berpengaruh pada keberkahan rumah tangga. Termasuk istri yang menyakiti suaminya. Ibu bisa semangat kalau suami menyakiti istrinya daripada
psikologis dari fisik mah bakal eleng ibu. Bapak teh itu teh ngelehan. Amun bapak ngaluarkeun seluruh tenaga nama ibu mah semua aya di alam dunia ieu geus teh. Ngelehan bapak teh masih ibu neungeul lah teh kumaha ge lamun dibalas ibu babak belur ya. Jadi apa rata-rata KDRT ibu? Psikologis, merendahkan, tidak menghargai. Tuh tingali si bapak itu mah aya nu sok itu. Tuh tingali salaki si itu mah aya nu sok itu. Dan itu teh langsung teh suami teh ciut tangan sok dan cuma kadang-kadang ada yang diperlihatkan, ada yang tidak. Tiba-tiba asam lambung. Cuma dia nu suamina mes-mes asam lambung. Aku ibu eta teh mah jauh. Ya. Matanya bapak-bapak mau bungu menang azab kubur. Soalnya di dunia geus aja. Ya Allah, makanya ketika ditanya bapak nanti di surga apakah mau ketemu lagi sama istrinya baladeungeun. Cik atuh cenah piraku di dunia di akhirat masih kurangkeun bidadari. Dan ibulah yang akan menjadi bidadarinya. Moal aya bu, moal cerewet. Wajah ibu teh sadayana ge 25 tahun bu eta di surga mah. Pokona namanya geulisna ge moal kabayang moal aya bu di dunia. Ieu saking ku geulisna. Kabayang bu? Henteu. Dan ibu kalaupun andaikan ada bidadari-bidadari lain-lain, ibu tuh jadi ketua bidadarinya. Andaikan, karena kan tafsir dijelaskan kata ulama tafsir surga itu meskipun dijelaskan dalam Al-Quran tetap tidak akan terbayang. Saking nikmatna moal katanya masih dijelaskan aya dipan-dipan, aya cai kieu, aya arak yang tidak memabukkan di dia kan sok aya nu hoyong mabok gitu nya. Aya arak yang tidak memabukkan, aya ieu aya itu hoyong segala ayanya punya. Cuma poinnya adalah yaitu jangan-jangan ibu-ibu tuh seringkali KDRT tapi tidak menyadarinya. Alhasil itu berpengaruh pula pada keberkahan, pada rezeki. Termasuk suami nu mes-mes talak. Ayo. Talak bilang cerai dan lain sebagainya, atau bilang gini, yang geus sudah cerai, kita jadi cerai kan? Oke. Atau bilang sok kamu didinya dari ngagugat mah, itu jadi cerai kan? Gitu ya. Kalau kita balik ke hukum klasik, suami yang secara jelas mentalak itu jadi talak. Tapi kalau bahasanya yang kinayah itu sembilan pulang saja ke rumah orang tuamu atau segala lagu sabu. Nah itu ya, pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Nah jadi lagu itu di hukum Islam yang sekarang tidak jadi talak ketika talak itu tidak diucapkan di majelis hakim. Turun talak sampai ada putusan cerai, diucapkan ada ikrar talak namanya di majelis hakim, baru itu turun talak. Satu roji'i kalau suami yang mentalak. Roji'i itu apa artinya bu? Bisa rujuk. Misalnya turun akta cerai, masa idah 3 bulan 10 hari. Di masa idah itu suami balik lagi ke rumah, datiris. Ketika balik lagi ke rumah, aku rujuk kamu istri. Alim oke jadi rujuk, tapi rata-rata ditandai dengan hubungan badan. Tidak perlu ada saksi. Kalau akhirnya suami yang turun talak satu roji'i. Tapi kalau istri yang menggugat, namanya talak apa bu? Istri menggugat, panjang kan? Proses gugatan masuk laporan ini panjang pokoknya punya. Turunlah intinya akta cerai. Itu talaknya talak apa di putusannya? Talak tilu. Talak dosa kaliannya. Gak bisa bu talak tilu sekalian itu mesti galabu. Tahu benar-benar saking keselnya itu mau talak tilu sekalian. Talak satu bain sugro. Bain itu artinya tidak bisa dirujuk secara otomatis, harus nikah ulang akad ulang. Meskipun suami nak ajol-ajolan hoyong balik deui tetap tidak bisa otomatis rujuk.
ujuk, itulah gugat cerai. Dan rata-rata gugat cerai itu saya tanya pada ibu jujur dalam hati yang paling dalam, kalau ada yang cerai, istri nama gugat, ibu nah hati jujur bu, sok nyalah bersaha suami, ayo sok nyalahkan istri. Nah paling terbalik namanya seseorang nu disalahkan teh saha istri. Seseorang di masyarakat umum menyebutnya, wah istrinya tidak bersyukur, istrinya iya. Seseorang di Indonesia mah budayanya kalau ada cerai gugat itu yang disalahkan istrinya. Tapi dalam penelitian saya kemarin secara langsung ya, kalau klien sudah jelas ya, secara langsung dari awal hingga akhir ke yang berperkara di Pengadilan Agama Bandung 11 orang, dari 11-11-nya penyebabnya itu salah suaminya semuanya. Masalah judi lah, selingkuh lah, KDRT lah, semuanya salah suami, meskipun tentu dalam prosesnya ada andil istri gitu ya. Tapi di masyarakat umum seringkali yang disalahkan ke siapa? Perempuan. Ya Bu ya. Maka poinnya, meskipun ketika seorang suami sering bilang gini tidak jadi turun alat, tapi turun keberkahan. Turun keberkahan yang khawatir ya tidak turun kasih sayang. Allah yang membuat rumah itu selalu panas, harengheng dan lain sebagainya ya. Baru masuk ke slide yang kelima sebelum yang terakhir Bu. Islam telah mengatur peran secara proporsional yaitu dalam Quran surah An-Nisa, dan bergaulah dengan mereka secara ma'ruf, mu'asyarah bil ma'ruf gitu ya. Bergaul di sini bukan hanya ketika berjima. Nah, makanya kemarin ada variabel kepuasan pernikahan. Ya istri yang gugat otomatis puas atau tidak puas? Ya tidak puas Bu, namun puas hanya malah gugat. Terus rata-rata tidak puas, entah itu di ranah finansialnya, entah itu di ranah komunikasinya, termasuk masalah apa Bu? Seksual. Ayo jujur ibu sing tarik ibu di dia tos puas acan. Bahkan ada yang menyampaikan, ambu saya baru tahu ya, ini sudah ada dalam kitabnya. Amun santri mah Bu, murang kali ibu jalankan santri, tapi sing leres rata-rata pamitos jantan santri usia tos balik ini baru ngaji kitab ini. Kalau usianya sudah balik. Balik itu apa? Kan makanya di undang-undang usia pernikahan minimal berapa? 19. Istri 19, suami 19. Sebelumnya 18. Pokoknya naik terus ya Bu ya, karena semakin kesini semakin kesana. Gitu. Artinya di usia tersebut tuh udah diajarin ngaji. Kitab Ukudul Jen, kitab apa lagi Bu? Qurratu Uyun. Nah itu kitab-kitab hukum fikih munakahat yang salah satunya di dalamnya banyak bab berjima, dan di dalam Islam sangat muasyarah bil ma'ruf, sangat menyampaikan bahwa dua-duanya harus sing tahrik atau Bu hukum ya, hukum dua-duanya harus wah dua-duanya harus puas, itu tuh sunnah, itu kata Rasulullah SAW, dan itu berpengaruh. Dan itu kalau ibu puas kelihatan dari wajahnya ceria benar, berpengaruh pada penuaan dini Bu. Ibu awet muda ya Bu ya, kalau puas itu wajahnya awet kolot, awet muda aslinya. Jadi ibu tidak perlu skincare, apalagi tidak perlu operasi plastik, tidak perlu serum, tidak perlu itu. Tapi butuh komunikasi, diobrolin. Barangkali suami tidak tahu ilmunya, atau suami tahu tapi gak mau tahu gitu ya. Artinya memang muasyarah bil ma'ruf ini betul-betul dijelaskan tuh dalam kitabnya seperti apa dari awalnya hingga akhirnya, yang sunnahnya, yang bolehnya, yang tidak bolehnya,
yang ini semuanya. Makanya kalau anak-anak yang santri asal usianya sudah pas ya harus belajar tentang hal tersebut. Oke, kemudian sebaik-baik kalian adalah yang baik, paling baik kepada keluarganya. Tadi saya sampaikan NPD itu rata-rata baik banget pada orang lain, tapi jahat pada pasangannya, jahat pada orang tuanya, jahat pada saudaranya. Rata-rata demikian. Ya, jadi karena memang harus validasi dari orang lain. Kenapa nggak keluarga dekat karena nggak penting. Dan mereka mah gak akan meninggalkan. Validasi ini terserah gitu ya. Itu ya. Makanya ada psikiater yang menyampaikan kalau ada tanda-tanda calon suami NPD lebih baik jangan. Lebih baik hindari. Aku udah geus jadi geus boga anak obat. Kumaha. Ibu jaga-jaga agar sehat mental. Kalau enggak muncul ya, kalau punya suami NPD jaga jarak, mana batasan. Ini kayaknya udah yang penting saya memberikan yang terbaik sebagai istri. Kalau kita orientasinya dunia kabur bu, tapi lamun orientasinya akhirat, mungkin di surga mendapatkan kenikmatan yang lebih tidak akan pernah terbayangkan. Itu mudah-mudahan menjadi booster, mudah-mudahan menjadi penyemangat selagi ibu masih bisa mengatasinya. Tapi kalau ibu sudah tidak mengatasinya, syar'i seorang perempuan menggugat cerai, tapi tidak semudah itu Ferguson, tidak semudah itu marimar, namun mudah masalah ibu-ibu asli tersebut. Nah, nggak mudah mau di KDRT selingkuhan tuh nggak mudah. Jangankan suami masih menafkahi, suami masih baik, masih ini, lu terus selingkuhan di KDRT pun nggak mudah berarti, nggak mudah lepas itu. Makanya ibu tong sok ngaledek iu-iuhan senaganya dari kene kasalaki gitu-gitu. Ibu kalau meneditik itu belum tentu langsung menyeraikan, belum tentu gak mudah bercerai itu ya bu ya, karena banyak hal yang dipertimbangkan. Tapi di dia mah insya Allah jamaah majelis taklim at-taubah mah di dunia bahagia, di akhirat homo. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, sebelum terakhir, sebelum closing itu saja mungkin ya bu ya ceritanya untuk kajian hari ini. Silahkan barangkali ada yang mau didiskusikan, ditanyakan atau apapun, mangga silakan bu. Ayo silakan. Ada kah? Mangga silakan teh, kumaha teh? NPD, oke ya. Sekali lagi ya bu ya, kalau anak kita udah dewasa, menjelang nikah, kelihatan nih calon mantu itu ada tanda-tanda NPD dulu, kita harus tahu dulu ya bu ya. Jangan-jangan kita menjudge nih suami teh gak NPD, tapi karena sering banyak konten, jadi kita nyebut suami NPD. Pertama, manipulatif. Kedua, manipulatif teh jadi memang selalu membolak-balikan keadaan, selalu ya, bukan kadang-kadang, selalu. Muka dua, gaslighting, gaslighting itu cahaya. Gaslighting tuh sebelum istri marah dia marah duluan, dia salah dan tahu istri bakal marah, dia ngamuknya berkali lipat. Tibatan istri itu gaslighting. Muka tiga, playing victim, dia pelaku tapi selalu menyebut korban. Dia pelaku tapi asa paling terdolimi ya. Muka empat, nah ini udah ada empat ini pun hati-hati, suami kita bisa jadi gak NPD karena parah banget NPD itu ya. Yang keempat, tidak ada empati. Dek ibu nangis gede, dek ibu nangis berlian atau nangis lampu jika mau sih masuk air di laut, nggak putri duyung nangis naon eta. Intinya ibu nangis naonnya gak peduli, gak ada empati. Nah opat tuh etanya di antara 10 ada cirinya teh opat yang intinya opat itu pun tidak bisa menyebut kita NPD. Andaikan betul nih
emosional memang ini NPD. NPD lah, ibu harus kumaha? Ibu boleh memilih. Ibu siap, ya bertahan. Ibu siap bertahan, jihad dan lain sebagainya. Surga terus ngamosan. Kayak sabar lagi luar biasa nih. Bayangkan pasti sabar. Makanya aku masuk analisis terus nikahnya 30 tahun, 50 tahun. Aduh, iya mah dicat saja ya Bu ya, pengingat saja untuk kita ya Bu ya. Saya mah baru 15 mau 16 tahun, masih jauh ya Bu ya. Jadi kita mah cerita saja. Poinnya adalah kalau ibu siap bertahan. Tapi kalau gak siap itu syar'i. Tapi namun ibu memilih bertahan udah cerdas sama ibu bahagia. Cara aku mah yaitu tetapkan bondaris atau batasan. Mana nu suami teh kedah diejot, terang diejot mana nu teh kedah diejot, terang diejot tanggapi. Mana nu kedah ditanggapi, mana nu teh kedah. Kan kalau nu MPD mah mas tantrum Bu. Kalau ibu salah, ibu bener ke salah. Ibu harus memilih mana yang harus ibu tanggapi, mana yang harus ibu abaikan. Abaikan, namun terus mulai abaikan, betul. Karena NPD itu semakin senang melihat istrinya menderita, semakin puas dia, karena gak ada empati. Makanya yang banyak hati-hati, ini benar-benar gangguan. Jangan ibu gak, suami ibu gak NPD tapi ibu disebut NPD. Benar-benar gangguan aslinya, dan memang gak akan pulih, sulit sekali untuk pulih. Itu pertama, tetapkan bondaris. Kedua, cari kebahagiaan lain, bukan cari laki-laki lain. Kalau mau cari laki-laki lain, cerai dulu, gak boleh. Selingkuh apapun keadaannya gak boleh ya Bu ya. Tidak ada pembenaran apapun untuk selingkuh. Cari kebahagiaan lain, aktivitas lain yang membuat kita berharga. Terserah si suami yang tidak menghargai, yang menghina, yang kumaki-maki. Cari aktivitas lain. Namun ibu-ibu mah lampu senang, ibu mah nyalampur senang, nyalampur botram, nyalampur nyeblak lah gitu. Silahkan, agar kita gak fokus ke suami. Dan ketika memang gak boleh fokus ke suami, anggap ya pokoknya teman hidup, teman sarumah. Kan idealnya bukan hanya teman satu rumah, teman hidup bersama, bukan hanya serumah. Tapi kalau kita menganggap itu pada NPD, ini kita diam dong. Kita berharap itu ke yang NPD, kita yang gila. Rata-rata yang datang ke psikiater dan yang datang ke psikolog itu adalah korban. Orangnya tuh baik-baik, orangnya tuh yang gak enakan, orang nanti gak bisa nolak, orang nanti enggak. Pokoknya korban, udah datang nanti si pelaku udah datang nanti korban ngumpul, nangis jadi jeritan dan lain sebagainya. Tuh nanti korban ngumpul gitu ya. Jadi agar kita sehat mental, kalau kita memilih untuk bertahan, yaitu karena kita tidak sekuat Asia. Sayyidah Asia menghadapi Fir'aun, tapi jahat Bu. NPD mah lebih jahati Fir'aun. Nah, sababna kalau kata psikiater yang satu apa ya, Fir'aunnya dunia. Nah, sababna Bu, Fir'aun mah Bu, sebelum tahu Sayyidah Asia menyembah Allah, semua keinginannya tuh dipenuhi. Bahkan ketika dibunuh tuh, setiap bayi yang lahir anak laki-laki kan dibunuh karena takut yang lahir itu siapa? Nabi. Istrinya Asia menemukan bayi di pantai, ya kan, di sungai sambil bermanja-manja minta ingin mengadopsi, boleh. Jadi sampai ke hal yang krusial pun dibolehkan, apalagi minta coklatnya, minta ini itu yang dibolehkan Firaun itu. Tapi pas tahu bahwa ternyata Nabi Musa itu adalah yang diurus dari kecil, dan ternyata dia adalah nabi, dia membawa firman Allah dan lain sebagainya, dan ternyata Asia beriman, baru disiksa. Tapi selepas dari itu sangat baik pada istrinya. Makanya kalau ayah suami lu jahat, itu lebih jahat dari Firaun. Tapi hati-hati ya, gak boleh menjadi suami kita NPD, nanti kita yang akan tersiksa Bu. Suami kita tuh gak NPD tapi disebut NPD itu kita yang akan merasa
nah hidupnya menikmati kia dan lain sebagainya. Jadi itu ya Bu ya, pertama penting dulu untuk kita mengetahui, baru kalau udah fix final suami kita NPD itu caranya kalau memilih bertahan. Tapi kalau cerai pun syar'i, kalau cerai pun boleh. Jangankan cerai karena suami zalim, ada riwayatnya suami yang wajahnya rupanya tidak rupawan pun kalau istrinya betul-betul kamu melihat boleh menggugat cerai karena suami ditinggal wajahnya. Makanya ibu kalau awal menikah tuh harus betul-betul, jangan hanya melihat uangnya. Karena ditinggal oke, ibu siap gak? Ada kan ya orang terus aki-aki bisa, padahal ini nanti garis kene aki-aki bisa, karena dia bukan. Jangan hanya karena uangnya gitunya, akhirnya kita akan bertemu dengannya tiap hari, yang khawatir yang itu malah kita yang akhirnya berdosa. Ya, itu mungkin nanti wallahu a'lam bishawab. Ya, ada lagi satu lagi mungkin sebelum ditutup, kecuali enggak teh. Bagaimana cara menghadapi seorang anak yang sudah dewasa tapi selalu mengandalkan orang tua dalam hal kecil? Sudah menikah atau belum? Usianya laki-laki perempuan? Oke, laki-laki 25 itu usia Nabi menikah. Kenapa yang mengandalkan? Kita tahu dulu penyebabnya Bu, agar kita tidak menjudge ya. Pertama, kita mendidik itu idealnya 7 tahun pertama jadikan anak seperti raja, tidak boleh dibentak, tidak boleh dimarahi. 7 tahun kedua jadikan anak seperti tawanan perang. Tawanan perang itu dididik mandiri, ibu masih di rumah, ayah asisten rumah tangga, anak kedah tetap biasa ngepel, kedah tetap biasa cuci piring, anak laki-laki dan lain sebagainya. Kok mau untuk ayah asisten, anak kita aja jadi asisten gitu ya. Nah poinnya adalah 7 tahun kedua betul-betul jadi tawanan perang, entah di dalam pendidikannya ataupun di rumah, betul-betul belajar. Itu usia apa? Usia SD. Nanti SMP dan SMA 6 tahun tuh, SMP dan SMA tuh jadikan seperti sahabat. Nah ibu usia 25 tuh berarti 7 tahun ke berapa? Keempat. Itu tinggal nyupri, tinggal menuai. Ya maka ketika sekarang di usia 25 tahun masih dependent, masih ketergantungan bahkan untuk hal kecil, kita tanya dulu pada diri, gimana kita mendidik 7 tahun pertama, 7 tahun kedua, 7 tahun ketiga. Kalau ternyata itu belum sesuai, maka kasihan kalau sekarang dipaksa tiba-tiba mandiri. Maka kita pun pelan-pelan, anggaplah 5 pelajaran bahwa 7 tahun 1, kedua, ketiga kita tidak betul-betul gitu ya sesuai dengan yang seharusnya. Ya udah, gak pernah ada kata terlambat. Alhamdulillah di usia sekarang tuh idealnya sudah siap untuk menikah gitu ya, 25 tahun seperti Rasulullah SAW. Nah di usia 25 tahun andaikan yang sebelum-sebelumnya ada PR, maka berarti tidak apa-apa untuk memulai kembali, betul-betul disampaikan betul-betul seperti apa. Tapi karena usianya sudah 25 tahun, gak akan sama dengan ketika kita mendidik anak kita usia SD. SD kan nurut-nurut wae, terus sebut sok sok tete, ayo dengan bahasa yang seperti ayo biar gini dan lain sebagainya. Sekarang mah kan nggak bisa pakai seperti itu ya, harus pakai pendekatan yang lebih deep, pendekatan yang lebih dalam, munculkan kepercayaan dulu, kedekatan dulu dan lain sebagainya, baru kita masukkan, berikan masuk ya. Begitu mungkin ya Bu ya, jadi tahu dulu penyebabnya. Setelah tahu, kita sadari, oh enggak, aku sudah betul kok, misalnya di usia ini itu sudah betul, saya sudah seperti itu, tapi kenapa sekarang seperti ini? Berarti ada variabel lain, berarti ada alasan lain. Itu mungkin Bu, Allahu a'lam bishawab. Oke, itu saja mungkin ya ibu-ibu semuanya, sudah cukup. Terakhir dari saya, suami bukan ayahmu yang harus selalu mengerti tanpa kita jelaskan, dan istrimu bukan ibumu yang selalu melayani tanpa dihargai. Ya, terima kasih atas atensinya. Perjalanan 2 jiwa dewasa yang belajar mencintai dengan sadar, bukan sekedar
perilaku anu kirang sapados. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum ya. Nun wal qalami wa ma yasturun billahi fi sabilil haq wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah sama-sama mengikuti kajian kali ini. Terima kasih Ambu atas ilmunya yang sangat begitu bermanfaat bagi kita semua. Ibu-ibu, kita tutup saja acara pengajian ini dengan membaca hamdalah, istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh. Udah ya, Teh?